Halo semuanya, balik lagi bersama gue Redi Aulia. Jadi ini gue pengen bikin konten santai-santai gitu ya, sambil gawe, sambil ngonten. Jadi bukan depan gue ada komputer segala nih ya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, gue tuh pengen ngebahas tentang hal-hal yang harus diperhatiin oleh pemula saat pengen mulai sepedaan. Nah, jadi pemula itu kan definisinya adalah orang yang baru mulai ya. Nah, anggapannya ya kalau pemula itu belum punya banyak info nih tentang sepeda. Jadi itu motivasinya beliau pun nih buat para pemula itu juga acak. Ada yang awalnya pengen mulai sepedaan karena pengen sehat gitu misalkan ya. Terus ada yang habis lihat apa namanya kayak pop culture kayak komik-komik gitu, Windbreaker lah, yang sekarang udah lagi hilang ya. Lagi hilang sekarang ya. Yang sekarang lagi hilang. Lihat itu kan sepeda keren-keren, pengen, atau enggak lihat Musi pedal, pengen juga, atau lihat kayak apa namanya, apa tuh yang terakhir Affinity, Premium Rush. Premium Rush, ya itu. Jadi pokoknya motivasi sepedaan tuh agak acak gitu kan ya. Nah jadi sebenarnya di fase awal ini tuh, di fase awal-awal termotivasi sebenarnya ente-ente tuh butuh bimbingan. Tapi mungkin agak bingung ya, pengen nyari bimbingan ke siapa nih ya, siapa yang bisa dipercaya. Nah kenapa butuh pembimbing ya? Biar nggak dapat sepeda yang bikin trauma dan bikin nggak mau balik goes lagi gitu kan. Sayang banget ya, udah tertarik tapi gara-gara dapat sepeda yang salah jadi nggak pengen goes lagi. Ya udah, jadi kalau kalian para pemula nih nemu video ini, ya Anda adalah orang yang terselamatkan. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan tuh apa? Yang pertama adalah budget. Indis ekonomi hampir nggak mungkin ya kalau kita nggak mikirin budget kalau pengen memulai sesuatu gitu ya. Nah ini tapi beda hal kalau misalkan kalian udah di level kesetanan gitu ya. Kalau di level kesetanan mah nggak adain sertifikat rumah juga jadi gitu kan, kayak judul gitu kan, semua digadein. Tapi ya macam punya rumah aja gitu kan, beli rumah aja susah ya. Nah saran gue nih ya, untuk budget tuh jangan langsung yang high end gitu ya. Kita kalau beli barang tuh gak usah rata kanan, karena, dan ini sarannya sekalipun buat kalian yang itu ya, yang uangnya ada gitu, yang udah mapan gitu, jangan langsung rata kanan. Karena kalau baru mulai dari rata kanan, biasanya tuh kita cenderung nggak bersyukur atau malah ngeremehin. Ya iyalah, karena kalau sepeda mahal itu kan sebenarnya fungsinya itu udah makin spesifik ya. Ada yang mahal tadi buat MTB, mahal buat trek. Jadi biar berasa enak itu kita selain fittingnya bener, kita harus juga ngerti cara makainya. Dan kalau udah nyobain sepeda rata kanan, tapi nggak enak, nanti keluar-keluar tuh gini. Ah, apaan nih sepeda? Gue udah beli 500 juta tetap aja nggak enak dipakai gitu kan ya. Apalagi yang murah. Nah, minta dipentung nggak tuh orang? Kalau saran gue nih ya, buat kalian yang budgetnya ada, kalau mau cari sepeda buat awal-awal nih, buat memulai, ya yang under 10 juta tuh sebenarnya udah cukup banget buat ngulik. Tapi jangan kemurahan juga ya gitu ya. Karena kalau terlalu murah itu bisa bikin kita nggak ngerasain performa yang benernya. Bukan nggak mungkin nih buat sepeda-sepeda yang kemurahan, baru dipakai bentar, bukannya ngulik, malah kita dihujam prahara dari berbagai sisi ya. Entah nanti tiba-tiba headsetnya nggak bisa belok gitu kan, entah pedalnya macet, ya banyak deh. Yang kedua adalah kita harus tahu tingkatan prioritas. Nah jadi gini nih, agar budget yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan baik, secara efektif dan efisien, tidak berlebihan di satu sisi, ya kita kudu pinter-pinter nentuin yang namanya prioritas. Nah menurut gua, prioritas buat sepeda itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah bisa jalan dulu. Nah ini tuh kalau buat kita yang budgetnya mepet banget ya, ya udahlah kalau mau punya sepeda yang penting bisa jalan dulu deh. Nah kalau sepeda udah bisa jalan, step yang kedua adalah, atau prioritas yang kedua adalah berfungsi dengan baik alias proper. Nah bayangin ya, sepeda udah bisa jalan, tapi nggak bisa diapa-apain karena operan giginya rusak, karena kabelnya macet atau nggak presisi gitu ya. Terus mau belok nggak bisa karena baru beberapa hari pakai, bearingnya udah pecah, kan amsyong bener ya. Makanya nih perlu dikulik gimana caranya biar kita dapat sepeda yang berfungsi dengan baik. Dan ini ngulik ini bukan sekedar ngulik sepeda, tapi ngulik medannya juga. Kita tuh bisa beli sesuai tempat tinggal kita aja. Kalau kita tinggalnya di gunung, ya cari sepeda yang enak buat riding di daerah pegunungan. Kalau kita di kota, ya cari sepeda yang enak buat riding di perkotaan. Dan itu bisa dipelajari. Kalau kalian nggak ngerti gimana cara belajarnya, ChatGPT ada. Kalau nggak ada ChatGPT, ya udah ngobrol sama denekot sepeda di kota terdekat gitu kan, di kota tempat lu berada gitu kan. Biasanya ada aja tuh master sepeda yang sangat mumpuni untuk nasehatin kita. Tapi kalau nggak ada, ya kalian berada di channel yang tepat. Ada Aing, tinggal tanya aja. Nah prioritas ketiga baru masalah fashion. Nah ngomongin fashion ini sekalian gue pengen ngomongin tentang faktor ketiga, yaitu peringatan buat ente-ente nih ya. Fashion itu sebenarnya kayak pedang bermata dua, karena itu emang bikin sepedanya enak dilihat, tapi belum tentu enak dipakai. Saran gue ya,
kalau kalian baru mulai tuh, jangan kebanyakan liatin Pinterest, liatin IG. Karena kemungkinan nih bikin fokus ente buyar, asli cuy. Terus sepeda-sepeda yang kalian lihat di sosial media, di internet gitu ya, kebanyakan sepeda yang harganya kagak ngotak. Misal kalian naik ke toko gitu ya, bang gue pengen bikin sepeda yang kayak gini bentuknya. Boh, budget berapa bro? Budgetnya 10 juta. Budgetnya 5 juta. Hah, biasanya kagak bisa itu. Bahkan nih kalau ada yang namanya fitting tuh sampai based on fashion gitu ya. Maksudnya kayak sepeda kan tuh personal ya settingannya. Kayak tiap orang tuh beda-beda. Tapi ente-ente ini yang baru pengen mulai ngeliat fittingnya malah based on internet. Based on kayak, oh seat postnya tinggi gini keren nih. Padahal itu dipasang segitu karena ya itu sepeda orang. Pertama ya itu sepeda orang lain. Dan orang ini lagi kagak naikin tuh sepeda. Jadi kita nggak punya gambaran nih, oh settingan begini buat postur tubuh yang kayak gimana. Terus kita ikutin. Yang ada, oh salah urat mulu ntar ente. Kasihan gitu kan ya, masih pemula udah salah urat. Atau enggak minimal masih pemula tapi udah nggak napak tanah. Karena ekspektasi udah tinggi banget. Kalau kata gue mah, tarik nafas dalam-dalam dan ingat poin-poin sebelumnya. Cari referensinya itu nanti aja. Kalau ente udah lebih pro, udah lebih sugih dan tenang. Insya Allah nggak lama, sugihan ntar lagi ya. Nah yang poin keempat nih ya, jangan cari spek yang ribet. Oh ini kepanjangan dari masalah fashion nih. Jadi kalau dari secara fashion kan kita tuh sekarang nih spek ribet tuh ada yang namanya internal cable kan ya. Nah spek gini tuh better dipakai pas kita udah mulai mengerti tentang sepeda, bukan pas pemula. Jadi paham tuh cara-cara maintenance-nya. Karena kalau kalian pakai spek yang ribet ya, contohnya kayak internal kabel tadi, itu mungkin bisa kaget sama ongkos servisnya. Soalnya gini nih, kalau internal kabel itu, katakanlah kita mau ganti headset ya, atau kita mau potong spacer. Nah itu kan sebenarnya kegiatan yang sebenarnya kayak nggak susah-susah banget gitu ya, potong spacer, oh ya udah tinggal cabut fork, potong. Cuman kalau yang kalian pengen potong spacer itu fork dari sepeda yang full internal kabel atau pengen ganti bearing headset dari sepeda yang full internal kabel, itu yang harus kalian bongkar adalah satu sepeda. Jadi mau ganti headset, mau kurangin spacer atau mau gimana, pokoknya di bagian depan. Nah itu ongkosnya sama kayak ongkos rakit sepeda. Kalau pakai Kalau pakai hidrolik ya udah, itu bakal kena ongkos bleeding ulang. Kesannya jadi kayak dipermainkan oleh mekanik kan, padahal emang begitu harusnya. Tapi kalau buat pemula mah, ya karena nggak ngerti, wah gue dibohongin mekanik, masa gue pengen potong spacer doang, harganya mahal banget. Nah itu makanya, jangan cari spek yang ribet-ribet dulu kalau baru mulai main. Nah ini yang kelima dan terakhir adalah belajar fitting. Fitting tuh penting banget biar sepeda enak dipakai. Dan sebenarnya fitting itu tuh nggak harus yang pro gitu kok, yang kayak sekarang kan ada fitting yang harganya dari 600.000 sampai 2,5 juta, bahkan ada yang sampai 10 juta gitu kan ya. Nah itu fitting buat performance, udah bukan buat kenyamanan lagi. Ya buat nyaman juga bisa sih, tapi cenderung ada bumbu-bumbu optimalisasi performance gitu kan. Nah fitting itu kalau cari nyaman doang sebenarnya bisa belajar sendiri. Kalau males ngulik teori yang ada di internet, ya itu aja, ikutin respon tubuh. Baru nanti kalau ada rezeki dan kita mulai mengerti, baru deh fitting yang benar. Biasanya kalau udah ngerti, soalnya ngerti tuh, oh fitting itu pengaruhnya ke sini, aku bisa begini-gini, makanya dia rela keluar duit buat fitting, kayak gitu. Cuma kalau baru awal-awal, tidak usah. Cari kenyamanannya itu ikutin respon tubuh, gitu aja. Jadi menurut gue itu poin-poin penting yang kalian perlu ketahui kalau baru pengen ngulik tentang sepeda, atau baru pengen mulai sepedaan. Jadi buat para pemula nih ya, jangan mikir aneh-aneh dulu, simple-simple dulu aja, nanti udah makin pinter, baru cari yang aneh-aneh, nggak apa-apa dah. Oke? Yos, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita bisa penuhi jalan dengan sepeda, oke?